Ya, seperti diilustrasikan sebelumnya, teman-teman. Ini adalah logika dialektika. Materialisme menjawab realita persoalan kehidupan. Nah, realita kehidupan ini ada di depan kita dengan wujud yang selalu menghadirkan pertentangan, ya kan? Logika dengan mencoba menjawab segala sesuatu persoalan atas pertentangan itu dengan karakter yang telah diuraikan sebelumnya. Panas, dingin, gelap, terang. Sedangkan dialektika menjawab persoalan lebih dalam dengan ada dan tak ada, hingga mengungkap asal-usul, akibat, atau seluk-beluk. Hingga dia memuat karakter persoalan yang berkenaan dengan rentang waktu yang menghadirkan perubahan dan pergerakan. Inilah logika atau dialektika atas persoalan-persoalan yang bersangkutan antara karakteristik persoalan dijawab dengan logika dan dialektika. Apakah dengan kesimpulan satu antara pertentangan itu dengan ya adalah ya atau tidak adalah tidak, atau di antara dua pertentangan itu lah terjawab suatu. Teman-teman, leluhur bangsa ini mengajarkan dengan sangat sederhana suatu cara melihat kehidupan atas realita yang selalu tampak di depan mata kita dalam bentuk dualitas, konflik pertentangan. Itu kita akan ilustrasikan atau ambil satu contoh peninggalan leluhur kita dan syukur. Ya, siap teman-teman, tidak ada yang tidak kenal dengan lagu syukur ya. Mari kita simak bersama. Hati ikhlasku penuh
kehadiratmu Ya, demikian lagu syukur. Apa yang teman-teman rasakan menyimaknya? Pernah nggak terpikir? Teman-teman tahu nggak lagu ini diciptakan H. Mutahar? Sudah merdeka atau belum merdeka kita? Ada yang tahu? Belum merdeka. Lagu ini dibuat kita belum merdeka. Apa yang teman-teman pikirkan? Berapa lama kita hidup dijajah? Seperti apa penderitaan hidup dalam penjajahan? Dramanya tidak akan kita ungkap dalam ilustrasi. Barangkali 1-2 kata tidak akan mewakili. Bukan barangkali, pastinya akan menyederhanakan kehidupan dengan penderitaan yang tidak tergambarkan. Hanya saja lagu ini syukur, bahkan di saat kita belum merdeka. 1-2 minggu, bulan, tahun, bahkan ratusan tahun. Syukur. Mari kita simak apa gambaran lagu ini tentang kehidupan, sehingga syukur itu bahkan diucapkan ketika kita masih dijajah. Apa simpulan tentang kehidupan, kemerdekaan dan dijajah, penderitaan dan kebahagiaan, sehingga teman-teman yakinnya teguh, ikhlasnya penuh, bahkan dengan syukur itu antara kehidupan merdeka atau dijajah, kehidupan bahagia atau penderitaan, semuanya adalah karunia Tuhan, bahkan dengan penuh keikhlasan, penuh keteguhan, yakin yang sangat teguh atas apapun situasi hidup yang diterima dalam pertentangan kebahagiaan atau penderitaan, dua-duanya adalah karunia Tuhan. Sehingga syukur itulah yang terucap, bahkan di dalam tindakan. Bahkan kalau teman-teman perhatikan lebih dalam menyimak lagu itu, bakti ikhlas, bakti
dalam penderitaan yang tidak terbayangkan bahkan adalah karunia karena kita penuh keyakinan absolut kepadanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan untuk kita terima. Dan itu dilakukan bahkan bukan hanya syukur tetapi dengan bakti. Sebagai pelayanan devosi kepada Tuhan. Bayangkan sikap hidup seperti apa. Ini adalah kesimpulan dari situasi pertentangan realita kehidupan. Ya, bisa kita temui bagaimana leluhur kita mengajarkan membuat simpulan atas pertentangan realita kehidupan. Bukan hanya situasi kehidupan dengan merah atau putih, hitam atau putih juga, panas atau dingin, dan semua realita hidup dalam situasi yang bertentangan itu. Bukan ya atau tidak dalam logika, tetapi bahkan di antara dua pertentangan itu ada satu kesimpulan yang sangat-sangat luar biasa, bijaksana. Inilah teman-teman yang lebih dalam diajarkan leluhur untuk kita bisa kenali dari alam semesta, karena alam semesta adalah perwujudan Tuhan yang bisa menjadi gambaran kepada kita lebih besar melihat hidup, realita hidup dengan caranya. Inilah budi. Kita belajar dari apapun, matahari, dia menyinari alam semesta dan tidak bisa membedakan, tidak membedakan apapun, siapapun dia, dan dia menyinarinya. Budi pekerti, belajar dari alam semesta, inilah ajaran leluhur kita untuk berpikir. Nah, teman-teman, inilah yang coba kita pesankan agar kita tetap bijaksana nantinya, bahkan dengan cara logika pun, untuk tetap berada pada titik di mana antara pertentangan realita hidup yang ada di depan kita baiklah. Nah, saat ini sains kita bekerja dengan logika itu dan kita siap mengarunginya, walaupun kita tahu bahwa ada cara berpikir yang lebih besar di atasnya. Tapi logika bukan tidak berguna. Hanya kita berhati-hati menggunakannya dengan satu kesimpulan atas realita hidup yang memang selalu menghadirkan dualitas di depan kita. Bukan hanya kesimpulan, karena akan berujung pada dasar kita untuk menyikapi dan juga bertindak atas realita itu besar di dalamnya adalah persoalan kehidupan. Baiklah teman-teman, kita siap berangkat memasuki logika. Semoga tadi pelajaran kita bisa menjadi bekal untuk kita tetap waspada dan tidak terbawa oleh pemikiran yang tidak bijaksana.